Pertemuan kali ini bercerita mengenai tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Ta'ala telah menurunkan satu surat khusus, mana itu? Satu surat khusus yaitu surat Yusuf untuk menerangkan tentang kisahnya agar manusia mengambil pelajaran dari hikmah, nasihat, dan adab yang bijaksana dari kisah tersebut. Khusus di surat Yusuf ini, di ayat 3, disebutkan bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak laki-laki. Kepada merekalah anak keturunan Bani Israel bernasab. Di antara ke-12 anak laki-laki tersebut, yang paling mulia adalah Yusuf alaihissalam. Sebagian ulama berkata bahwa dari ke-12 anak tersebut, hanya Yusuf alaihissalam yang diangkat menjadi nabi. Hal tersebut memang tampak dari zahir perkataan dan perbuatan mereka dalam kisah ini. Dalil bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dikhususkan dengan kenabian dibanding saudara-saudaranya adalah dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, dialah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam berawal dari mimpi yang dialaminya ketika dia masih kecil, sebelum masa usia balik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 4, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku. Para ahli tafsir berkata bahwa 11 bintang adalah isyarat jumlah saudaranya, sedangkan matahari dan bulan adalah kedua ibu bapaknya. Mereka semua bersujud kepadanya. Mimpi tersebut membuatnya terbangun dan tersentak kaget. Setelah bangun, dia segera memberitahu bapaknya tentang mimpinya tersebut. Sang bapak segera menyadari bahwa anaknya ini akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia dan akhirat. Karena kedua ibu bapaknya dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Lalu dia memerintahkan sang anak untuk menyimpan berita tersebut dan tidak diceritakan kepada keluarganya agar mereka tidak dengki dan mencari tipu daya untuk mencelakakannya. Kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam juga dinyatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang siapa orang yang paling mulia. Beliau menjawab, Yusuf, anak Nabi Allah, Yakub, anak Nabi Allah, Ishak, anak Khalilullah, Ibrahim. Bab selanjutnya mengenai kedengkian saudara Nabi Yusuf dan rencana makar. Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara kandungnya Bunyamin mendapat perhatian lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan lahirnya kedengkian di dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang lainnya, berbeda ibu. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat. Seharusnya mereka yang lebih dicintai daripada Yusuf dan saudaranya. Dalam surat Yusuf ayat 8, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh atau menyingkirkan Yusuf alaihissalam hingga tak kembali lagi agar tidak ada lagi anak-anaknya yang akan dicintai selain mereka. Setelah itu, rencananya mereka akan bertaubat. Bunuhlah Yusuf, dalam surat Yusuf ayat 9, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ketika mereka akan menyepakati hal tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang mengusulkan bahwa
Kalau hal itu harus mereka lakukan, maka jangan dengan membunuhnya, tetapi cukup membuangnya di sebuah sumur dengan harapan akan dipungut oleh orang pengendara yang lewat. Dalam surat Yusuf selanjutnya ayat 10, seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat." Lalu mereka bersama-sama menghadap sang bapa untuk memohon kepadanya mengizinkan Yusuf alaihissalam ikut bersama mereka menggembala. Mereka ingin kali ini Yusuf ikut mengembala dan bermain dengan gembira bersama mereka. Dengan perasaan khawatir, sang bapa menjawab, "Berat bagiku untuk berpisah dengannya walau sesaat, apalagi aku juga mengkhawatirkan ketika kalian asik bermain, tiba-tiba ada serigala yang menerkamnya. Dia tidak dapat menghindar dan kalian tidak menyadarinya." Dalam Quran Yusuf ayat 13, Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkilah bahwa kalau hal itu terjadi, padahal mereka adalah sekelompok orang yang kuat, pastilah mereka orang yang merugi. Mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Mereka terus mendesak sang bapa untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Sampai akhirnya sang bapa tidak dapat menahan keinginan mereka. Maka pergilah Yusuf ikut menggembala bersama saudara-saudaranya. Di tengah perjalanan, setelah mereka telah hilang dari penglihatan bapaknya, mereka mulai mencaci maki Nabi Yusuf. Lalu sesuai kesepakatan, Yusuf mereka lemparkan ke dasar sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut ada sebuah batu yang biasa dijadikan tempat berpijak bagi orang yang turun untuk memenuhi air di sebuah wadah apabila air sedang sedikit. Saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa akan ada jalan keluar dari apa yang sedang dia alami. Bahkan mereka akan menceritakan apa yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Dalam surat Yusuf ayat 15, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Setelah membuang Yusuf, lalu mereka pulang dan menorehkan darah di baju milik Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah tiba, mereka menemui bapaknya di sore hari sambil menangisi saudara mereka Yusuf ini. Karena itu, sebagian salaf berkata, jangan percaya dengan tangisan orang zalim. Betapa banyak orang zalim menangis. Lalu mereka menyampaikan kejadian tersebut dengan dusta. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka sedang asyik berlomba bersama-sama, Yusuf mereka tinggalkan di tempat barang mereka. Tiba-tiba datang serigala yang menerkamnya. Karena mereka sudah merasa bahwa bapaknya tidak akan mempercayai apa yang mereka sampaikan, maka untuk meyakinkannya, mereka menyodorkan baju yang berlumuran darah itu. Darah tersebut sebenarnya mereka dapatkan dari seekor binatang yang mereka sembelih sebelumnya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Dalam surat Quran Yusuf 16-17. Namun kedustaan mereka tidak dapat ditutupi. Diriwayatkan bahwa baju yang mereka lumuri darah tersebut lupa mereka sobek untuk menunjukkan terkaman serigala. Sang bapa sebenarnya sudah mencium gelagat kebohongan mereka, apalagi dia memahami kedengkian dan permusuhan mereka terhadap Yusuf alaihissalam karena kecintaannya terhadapnya
dan karena tanda-tanda kemuliaan dan kenabian yang terdapat padanya sejak dia masih kecil. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 18, mereka dapat membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nasib Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang. Beralih kembali kepada Nabi Yusuf alaihissalam, setelah dilempar ke dasar sumur, dia duduk menanti pertolongan Allah. Tidak lama kemudian, ada sejumlah musafir yang singgah di dekat tempat tersebut, yaitu para pedagang dari negeri Syam yang hendak menuju negeri Mesir. Kemudian para musafir itu mengutus salah seorangnya untuk mengambil air. Ketika orang tersebut menurunkan timbanya untuk mengambil air, lalu mengangkatnya, ternyata ada seorang anak sedang bergayut dengan timba tersebut. Spontan orang itu kaget bercampur rasa gembira. Kemudian mereka ingin menjadikan anak tersebut seolah-olah bagian dari barang dagangan yang akan mereka perjualbelikan. Setibanya di Mesir, mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ada yang mengatakan bahwa harganya adalah 20 dinar. Dalam surat Yusuf ayat 20, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Pembelinya adalah seorang menteri di kerajaan Mesir yang kala itu diserahi mengatur perbendaharaan kerajaan. Namanya adalah Itfir bin Ruhaib, sedang istrinya bernama Ra'il binti Ra'il, dijuluki Zulaikha. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang firasatnya paling tepat ada 3, yaitu pertama Al-Aziz, pejabat yang menjadi bapak angkat Nabi Yusuf, ketika dia berkata kepada istrinya, rawatlah dia dengan baik. Semoga anak tersebut memberikan manfaat bagi kita atau kita angkat sebagai anak. Yang kedua, seorang wanita dalam kisah Nabi Musa yang berkata kepada bapaknya, wahai bapak, sewalah dia. Dia adalah sebaik-baik orang yang layak disewa karena tubuhnya yang kuat dan pribadinya yang terpercaya. Yang ketiga, dan Abu Bakar ketika mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pengganti khalifah sesudahnya. Setibanya di rumah, sang pejabat tadi berpesan kepada istrinya agar merawat anak itu dengan baik, karena dia berharap anak tersebut akan mendatangkan kebaikan. Maka sejak saat itu Yusuf alaihissalam mendapatkan perawatan dan perhatian yang baik dari sepasang suami istri tersebut. Bahkan pada masa tersebut, Allah Ta'ala memberikan Nabi Yusuf kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dalam surat Yusuf ayat 21, dan orang Mesir yang membelinya berkatalah kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Ketika usianya semakin dewasa, Allah memberi Nabi Yusuf ilmu dan hikmah sebagai balasan atas kebaikannya. Dalam surat Yusuf ayat 22, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Para ulama berbeda pendapat tentang usia Yusuf alaihissalam saat itu. Ada yang mengatakan bahwa saat itu dia berusia 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada pula yang mengatakan bahwa usianya saat itu 30 tahun atau 40 tahun. Godaan istri pejabat Mesir Zulaikha. Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, tampan dan berwibawa. Hal tersebut membuat Zulaikha, istri sang pejabat itu, tertarik dan mencintainya. Suatu hari, wanita tersebut tak dapat menahan perasaannya. Dia mempersiapkan diri dan bersolek, lalu mengenakan baju yang paling indah. Kemudian dalam sebuah kamar yang telah tertutup rapat, dia dan Yusuf alaihissalam berada di dalamnya.
sang wanita tersebut mulai merayunya dan mengajaknya melakukan perbuatan mesum, sebuah godaan yang sangat berat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Kamar telah terkunci, sementara di hadapannya seorang wanita muda, cantik, memiliki kedudukan dan harta, mengajaknya berbuat keji. Namun dia adalah seorang nabi dari keturunan para nabi. Allah melindunginya dari perbuatan keji dan mungkar, serta tipu daya sang wanita. Maka dengan tegas ajakan mesum sang wanita ditolaknya. Dialah sesungguhnya yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, yang termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat saat tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu sabdanya, seseorang yang dirayu wanita cantik dan pemilik kedudukan, namun dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Begitu pula apa yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam ketika sang wanita terus merayu dan merajuknya untuk memenuhi keinginannya. Allah Ta'ala mengisahkannya dalam Al-Quran, dan wanita atau Zulaikha itu yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Dalam surat Yusuf ayat 23. Adapun penafsiran sebagian ulama terhadap surat Yusuf ayat 24, banyak yang bersumber dari cerita ahli kitab. Lebih baik kita tidak menghiraukannya. Masalah ini telah Ibnu Katsir jelaskan panjang lebar dalam tafsirku yang tersebut di notes di bawah ini. Mungkin nanti bisa dicek kembali. Setelah menolak ajakan sang wanita tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam buru-buru lari menuju pintu, namun sang wanita tersebut mengejar di belakangnya dan sempat menarik bajunya dari belakang. Pada saat itulah sang suami muncul. Dalam surat Yusuf ayat 25 dikatakan, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, lalu wanita itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Ketika itulah sang wanita tadi bersandiwara di hadapan suaminya. Dia berpura-pura seakan-akan Yusuf alaihissalam yang merayu dan mengajaknya berbuat mesum. Dalam surat Yusuf ayat 25, wanita itu berkata, tidak ada pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Yusuf membela diri. Dia katakan, justru wanita itulah yang merayunya. Pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam dikuatkan dengan perkataan seorang saksi dari keluarga sang suami sendiri yang ingin memberikan jalan keluar untuk menetapkan siapa yang bersalah. Dia jelaskan bahwa jika bajunya koyak di bagian muka, maka yang benar adalah istrinya. Dan Yusuflah yang ingin berbuat seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa saksi tersebut adalah seorang bayi yang masih dibuayan. Ada pula yang berkata bahwa saksi tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dari kerabat sang suami. Kisah tersebut diceritakan dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 26, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maka ketika sang suami mendapatkan bahwa yang koyak dari baju Nabi Yusuf alaihissalam adalah bagian belakangnya, taulah dia bahwa istrinya lah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dia minta sang istri untuk mohon ampunan atas dosa-dosanya dan bertaubat dari perbuatannya. Sementara kepada Yusuf alaihissalam, dia minta untuk tidak menyebarkan aib tersebut ke tengah masyarakat. Meskipun penduduk Mesir ketika itu mereka menyembah berhala, namun mereka mengetahui bahwa yang dapat mengampuni dosa dan menghukumnya hanya Allah Ta'ala. Karena itu sang suami berkata kepada istrinya dalam surat Yusuf ayat 29, hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Namun ternyata berita tersebut tersebar juga di tengah para wanita kalangan elit. Mereka mencela sikap istri pembesar Mesir tersebut yang sangat mencintai anak angkatnya
bahkan menggodanya untuk berbuat mesum. Bagi mereka, apa yang dia lakukan sangat tidak layak, karena dia wanita pembesar. Sementara Yusuf alaihissalam bukanlah orang yang kedudukannya sepadan dengannya. Maka itu mereka mengatakan bahwa sang istri tersebut telah sesat dengan nyata. Dalam surat Yusuf ayat 30, dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangannya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Ketika sang istri pembesar tersebut mendengar celaan kaumnya atas apa yang dia lakukan terhadap anak asuhnya, dia ingin membuktikan kepada mereka bahwa dirinya memiliki alasan mengapa sampai berbuat demikian. Karena pemuda yang dia goda tidak sembarang pemuda, tidak seperti yang mereka kira dan tidak sama dengan anak-anak yang mereka miliki. Maka diutuslah seseorang untuk mengundang mereka untuk berkumpul di rumahnya. Dia persiapkan jamuan yang sesuai dengan kedudukan mereka, termasuk dia siapkan sejumlah makanan yang membutuhkan pisau untuk memakannya. Untuk masing-masing mereka dia siapkan sebilah pisau. Di sisi lain, dia meminta Yusuf alaihissalam mempersiapkan diri dan mengenakan baju yang paling bagus. Saat itu Yusuf alaihissalam sedang mencapai puncak masa mudanya. Kemudian sang istri pembesar tersebut memerintahkan Yusuf alaihissalam untuk keluar melewati para tamu wanita undangan. Mengenai ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam terdapat beberapa riwayat yang menggambarkannya. Di antaranya terdapat dalam hadis Isra, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melewati Nabi Yusuf, dia diberikan setengah dari seluruh ketampanannya." Maksudnya adalah bahwa ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah setengah dari ketampanan Adam alaihissalam. Karena Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Lalu dia yang meniupkan ruhnya, maka dia merupakan manusia yang paling tampan. Karena itu penghuni surga akan masuk surga dengan postur dan ketampanan seperti Nabi Adam. Tidak ada orang yang lebih tampan dari keduanya. Ibnu Mas'ud berkata wajah Yusuf bagaikan kilat saking tampannya. Jika ada seorang wanita yang datang kepadanya untuk satu keperluan, dia menutup wajahnya. Ketika Yusuf alaihissalam keluar dan berlalu di hadapan para wanita tersebut, mereka sontak terpesona dan takjub dengan ketampanannya. Mereka tidak mengira ada keturunan Adam yang memiliki ketampanan seperti itu, hingga mereka mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam bukanlah manusia melainkan malaikat. Keterpesonaan para wanita tersebut membuat mereka lupa bahwa mereka sedang memegang sebilah pisau untuk memotong makanan, sehingga tanpa terasa tangan mereka luka-luka karena tidak memperhatikan apa yang mereka potong. Ketika Yusuf telah berlalu, para wanita tersebut baru menyadari mengapa istri sang pembesar itu tidak dapat menahan diri terhadap Yusuf alaihissalam. Karenanya sang istri pembesar itu berkata, wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Dalam surah Yusuf ayat 32. Sejumlah wanita sebenarnya telah mempengaruhi Nabi Yusuf alaihissalam untuk memenuhi keinginan tuan perempuannya. Namun hal itu ditolak mentah-mentah olehnya. Maka sebagian jalan keluarnya dia berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dipenjara agar selamat dari tipu daya para wanita tersebut. Sebab tanpa pertolongan dan perlindungan Allah, dirinya amatlah lemah menghadapi semua itu. Dalam surah Yusuf ayat 33, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Doa Yusuf alaihissalam Allah kabulkan. Sang pembesar dan istrinya berpandangan bahwa sebaiknya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara beberapa lama dengan tujuan agar berita tersebut tidak tersiar lebih luas di tengah masyarakat, di samping dapat berfungsi memperbaiki citra sang istri. Sebab dengan dipenjaranya Yusuf alaihissalam akan timbul kesan bahwa Yusuflah yang bersalah karena ingin menggodanya. Maka akhirnya Yusuf pun dipenjara dengan zalim. Demikianlah ketentuan Allah Ta'ala berlaku baginya dan hal itu termasuk bentuk perlindungan kepada nabinya. Karena dengan demikian lebih mudah baginya untuk menghindari hubungan dengan para wanita tersebut. Ya. Bagian Nabi Yusuf ini saya akhiri sampai
sini terlebih dahulu sebelum ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya mungkin insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan mendatang. Begitu. Banyak hal sebenarnya yang bisa yang bisa ditadaburi dari kisah Nabi Yusuf. Pertama-tama mungkin mengenai eh, perilaku manusia dari dulu sepertinya sama saja, ada yang iri, ada yang tidak gitu ya dalam satu keluarga. Bahkan terjadi juga dalam keluarganya Nabi Yusuf. Terus kemudian juga ada ketentuan Allah yang ditakdirkan kepada Nabi Yusuf, misalnya takdir bahwa dia masuk ke penjara, yang mana terlihat mungkin tidak baik, tapi sesungguhnya adalah untuk kebaikan Nabi Yusuf sendiri. Begitu mungkin ya, sebagian besar yang bisa kita ambil tadaburnya. Mungkin ada pendapat dari ibu-ibu lainnya atau hal-hal yang ingin diskusikan, dipersilahkan. Karena waktunya sudah 10.30, satu aja Teh Ayu untuk dicatat tadi Iya. yang menarik untuk saya. eh, yang bagian bahwa walaupun penduduk Mesir apa namanya menyembah berhala, tapi yang bisa menghapus dosa ya tadi Mm-mm. tulisannya hanya Allah Ta'ala. Nah itu menarik sekali Iya antara ya, benar. antara berhala dan Allah Ta'ala gitu. Oh Itu iya, saling kontradiksi ya Teh. iya Mm-mm. iya Mm-mm. mungkin Mana bisa ya tadi? masuk catatan untuk apa namanya untuk kita tanyakan nanti bulan Ramadan. Itu Heeh. ditabung dulu semua pertanyaan ya. Nanti kan Oh bulan iya, Ramadan kita banyak interaksi sama sama Ustadz nih. Itu nanti iya, bisa kita tanyakan insya Allah. iya Itu aja benar-benar. Teh Ayu yang untuk masuk catatan Ya. pertanyaan. Tadi juga saya sempat pas baca, kok ini ya kontradiksi kayak belum kayak menyembah berhala tapi tetap percaya masih ada yang lebih di atas itu. Menarik, menarik, iya. Baik, nanti saya catat untuk digabung dengan catatan sebelumnya untuk menjadi pertanyaan dengan Ustadz selanjutnya. Baik, dengan begitu saya akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dan silaturahmi juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di 157 di dalam penjara dan tabir mimpi. Setelah Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara, menyusul kemudian dua orang yang dijebloskan pula ke dalamnya. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami tabirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menabirkan mimpi. Yang pertama adalah seorang pegawai yang bertugas memberikan minuman kepada raja, namanya Nabwa. Sedangkan yang kedua adalah pegawai istana yang bertugas menghidangkan makanan, namanya adalah Majlat, juga dikenal dengan nama Janshinkir. Mereka berdua dipenjara karena beberapa tuduhan sang raja kepadanya. Ketika bertemu Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sangat tertarik dengan kepribadiannya, ucapan dan perbuatannya, ibadahnya yang baik kepada Allah, serta kehalusan budi pekertinya. Pada suatu malam, masing-masing dari keduanya bermimpi. Pegawai penyedia air itu bermimpi bahwa dia melihat 3 pohon anggur yang rindang dan buahnya telah masak dengan lebat. Lalu dia memetik anggur-anggur tersebut, kemudian dia peras dan dimasukkan ke gelas sang raja, lalu dia hidangkan untuknya. Sedangkan tukang pembuat roti bermimpi bahwa di kepalanya terdapat 3 tumpuk roti. Lalu burung-burung memakan bagian atas roti-roti tersebut. Lalu mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf alaihi wasallam dan memintanya untuk menafsirkan mimpi mereka masing-masing. Karena mereka memandang bahwa Yusuf alaihissalam adalah orang baik yang dapat menafsirkan mimpi mereka. Yusuf alaihi wasallam mengingatkan bahwa kemampuan yang dia miliki semata-mata dari Allah Ta'ala. Karena dia orang yang beriman kepadanya serta tidak menyekutukannya dan mengikuti agama bapak-bapaknya yang mulia.
yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan tentang takbir mimpi kedua orang tersebut, dia menggunakan kesempatan yang baik tersebut untuk berdakwah kepada mereka yang mengajaknya untuk bertauhid kepada Allah dan mengecam semua bentuk peribadatan kepada selainnya, serta mengecilkan kedudukan berhala-hala, menghinakannya, dan menyatakan ketidakberdayaannya. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tindakan Yusuf alaihissalam mendakwahi mereka sangat tepat, karena saat itu mereka sangat hormat kepadanya dan siap untuk menerima masukan-masukannya. Dan apa yang didakwakan jauh lebih berharga dari apa yang mereka minta darinya. Setelah itu, baru Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan tabir mimpi mereka. Dia katakan bahwa salah satunya akan kembali bekerja sebagai penyedia minuman raja. Yang dia maksud adalah pegawai istana yang bertugas menyediakan minuman raja. Sedangkan yang satunya lagi akan dihukum mati dan disalib, lalu kepalanya akan menjadi santapan burung. Yang dimaksud adalah pegawai yang bertugas menyiapkan makanan raja. Lalu kepada orang yang diperkirakan akan selamat, Nabi Yusuf alaihissalam berpesan agar orang itu menceritakan nasib dirinya yang dipenjara dengan zalim. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanmu kepada Tuhanmu. Hal ini merupakan dalil dibolehkannya berusaha dan tidak bertentangan dengan perintah tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun rupanya orang tersebut lupa menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW kepada tuannya. Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam harus mendekam di dalam penjara sekian tahun lamanya. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia, Yusuf, dalam penjara beberapa tahun lamanya. Quran Surat Yusuf ayat 42. Keluar dari penjara dan diangkat menjadi pejabat negara. Suatu saat, terjadi kejadian yang menjadi sebab dikeluarkannya Yusuf alaihi wasallam dengan cara terhormat. Kejadian tersebut berawal dari mimpi sang raja Mesir kala itu. Dia bermimpi dirinya berada di tepian sungai. Lalu dari sungai tersebut muncul 7 ekor sapi yang gemuk. Ketujuh ekor sapi tersebut merumput di sebuah padang di sana. Kemudian tiba-tiba keluar lagi 7 ekor sapi yang kurus dan merumput pula bersama 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu ketujuh ekor sapi yang kurus memakan ketujuh ekor sapi yang gemuk tadi. Sang raja terbangun kaget. Kemudian dia tidur lagi. Dia bermimpi lagi. Kali ini dia melihat 7 bulir gandum yang hijau pada satu tangkai. Kemudian ada 7 bulir kering yang memakannya. Lalu dia terbangun lagi dengan kaget. Lalu dia menceritakan mimpinya kepada keluarga dan kaumnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi tersebut. Bahkan mereka menganggap hal itu hanya mimpi kosong belaka. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lain yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu jika kamu dapat menabirkan mimpi." Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-sekali tidak tahu menabirkan mimpi itu." Quran Surat Yusuf ayat 43-44. Pada saat itulah pegawai penyedia minuman raja yang sempat dipenjara bersama Yusuf teringat dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menabirkan mimpi. Lalu disampaikannya hal tersebut kepada sang raja dan dia meminta izin untuk bertemu dengannya. Setelah pelayan tersebut bertemu dengan Yusuf alaihissalam, dia menceritakan masalah mimpi raja dan memintanya untuk menabirkan mimpi tersebut. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya.
Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menabirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 45-46. Tanpa menunggu lama dan tanpa mengajukan syarat apapun atau meminta dirinya segera dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf mengerahkan kemampuannya untuk menabirkan mimpi sang raja tersebut. Dia mengatakan bahwa akan terjadi masa subur selama 7 tahun, lalu 7 tahun berikutnya akan terjadi musim paceklik. Lalu setelah itu akan turun hujan dan lahan kembali subur. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menabirkan mimpi, tetapi dia memberikan masukan yang sangat berharga, yaitu agar raja dan masyarakatnya menyimpan gandum dalam bulirnya pada 7 tahun pertama masa-masa subur, kecuali gandum yang diperlukan untuk dimakan. Kemudian pada 7 tahun berikutnya, pada masa paceklik, dia menasihatkan agar tidak sering menanam benih, karena pada masa itu umumnya benih yang ditanam tidak akan tumbuh. Hal tersebut menunjukkan ilmu dan pengetahuannya yang sangat dalam. Allah kisahkan hal tersebut dalam Al-Quran. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun yang sulit tersebut, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Quran Surat Yusuf ayat 47-48. Ketika sang raja mengetahui kedalaman ilmu yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam dan pendapatnya yang cerdas, dirinya tertarik dengannya. Maka dia memerintahkan pegawainya agar Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil untuk menjadi penasihatnya. Ketika sang utusan menemui Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memberitahu utusan tersebut bahwa ia tidak ingin dikeluarkan dari penjara, kecuali jika penjaranya telah jelas bahwa dirinya dipenjara dengan zalim dan bahwa dirinya bersih dari tuduhan dusta yang ditujukan kepadanya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam meminta utusan raja tersebut untuk menanyakan sang raja terkait dengan peristiwa para wanita yang melukai tangannya. Allah mengisahkan hal tersebut dalam firman-Nya. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada Tuanmu dan tanyakan kepadanya, bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Quran Surat Yusuf ayat 50. Kemudian sang raja menanyakan hal tersebut kepada para wanita itu. Mereka pun menceritakan kejadian yang sebenarnya dan mengakui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akhlak yang mulia. Maka ketika itu pula istri sang pembesar, Zulaikha, menjelaskan perkara sebenarnya, yaitu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari segala tuduhan dan tidak menggoda dirinya, dan bahwa dia dipenjara dengan zalim karena tuduhan palsu. Dia mengaku demikian semata-mata agar suaminya tahu bahwa dalam perkara tersebut dia tidak sampai berbuat zina dengannya, namun hanya sebatas menggodanya. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, Maha sempurna Allah. Kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang
orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Yusuf ayat 51 sampai 52. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, akhirnya sang raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penasihat dan pembesarnya. Ketika memandang bahwa setelah masa 7 tahun kesuburan akan terjadi masalah di gudang makanan, Nabi Yusuf alaihissalam mengajukan permohonan kepada raja agar dia diangkat sebagai kepala bagian logistik pergudangan karena dia merasa memiliki kriteria hafiz dan alim, pandai menjaga dan memiliki ilmu, yaitu mampu menjaga tanggung jawab serta memiliki pemahaman dalam mengatur urusan dan masalah pergudangan. Berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Hal ini menjadi dalil dibolehkannya meminta kedudukan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya memiliki amanah dan kemampuan. Dalam riwayat ahli kitab disebutkan bahwa Raja Mesir tersebut memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu dia berusia 30 tahun. Lalu dia dikawinkan dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi. At-Salabi meriwayatkan bahwa Raja Mesir tersebut memecat Kiftir dari jabatannya, lalu digantikan oleh Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa setelah Kiftir meninggal, Yusuf alaihissalam menikahi mantan istrinya, Julaikha, yang ternyata masih gadis karena sang suami ternyata tidak dapat menggaulinya. Ada pula yang mengatakan bahwa setelah Kiftir meninggal, sang raja memberikan jabatannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, lalu mengawinkannya dengan bekas istrinya, Julaikha. Demikianlah Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Yusuf alaihissalam setelah sebelumnya dia hidup di penjara yang sempit. Kini dia hidup terhormat dan memiliki kekuasaan besar di negeri Mesir. Itu semua tak lain sebagai ganjaran yang disegerakan bagi orang yang beriman dan apa yang masih tersimpan untuk orang beriman pada hari kiamat lebih besar dan lebih indah. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu bertakwa. Quran Surat Yusuf ayat 56-57. Musim paceklik tiba. Setelah 7 tahun masa subur berlalu, tibalah saatnya musim paceklik tiba menimpa seantero negeri Mesir. Orang-orang mulai berdatangan ke pusat kerajaan untuk mendapatkan bahan makanan. Termasuk di antaranya mereka yang datang meminta bantuan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu membuangnya ke dalam sumur. Setelah tiba, mereka segera menghadapi Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak mereka sadari bahwa sama sekali bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu mereka buang ke dasar sumur, sebab kini dia telah memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam riwayat ahli kitab dikisahkan bahwa ketika tiba, mereka bersujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Namun ketika itu dia tidak ingin mereka mengenalinya. Maka dia berpura-pura berkata keras kepada mereka dengan berkata, "Kalian mau jadi mata-mata ya, yang ingin merampas kebaikan di negeri ini?" Lalu mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah. Kami datang semata-mata ingin mengambil jatah makanan untuk kami yang kelaparan. Kami dari suku Fulan dan anak Fulan. Kami 12 orang bersaudara. Namun salah satunya telah tiada. Sedangkan yang paling kecil sedang bersama bapak kami." Kemudian jatah makanan mereka dibagikan sesuai ukurannya masing-masing. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada mereka, jika tahun kemudian akan datang lagi, mereka diminta membawa serta saudara bungsunya, yaitu Bunyamin, yang tak lain adalah saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai penyemangat agar mereka membawa saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan mereka untuk
kebaikan yang Dia berikan dalam menyebut mereka dan memenuhi permintaan mereka. Yang mana hal tersebut tidak akan Dia lakukan jika seandainya nanti mereka tidak datang membawa saudaranya. Maka saudara-saudaranya Yusuf pun berjanji membujuk sang bapa agar mengizinkannya ikut serta bersama mereka nanti. Dan tak kala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Quran Surat Yusuf ayat 59-61. Lalu Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada pegawainya untuk memasukkan kembali barang-barang yang dibawa oleh saudara-saudaranya yang dijadikan sebagai alat penukar bahan makanan tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Tujuannya agar mereka mengembalikannya jika telah tiba di negeri mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam khawatir mereka tidak memiliki bekal untuk kembali lagi pada waktu berikutnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam merasa malu menerima barang tukaran dari mereka. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang barang yang mereka bawa sebagai alat tukar. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, "Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Quran Surat Yusuf ayat 62. Setelah tiba di negerinya, mereka menemui bapaknya dan menyampaikan apa yang mereka alami ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai saat itu mereka belum menyadari bahwa ia adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang sebenarnya. Tak lupa mereka menyampaikan pesan Nabi Yusuf alaihissalam untuk membawa sang adik pada waktu kedatangan berikutnya. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapat jatah makanan. Pada awalnya sang bapa sangat keberatan memenuhi permintaan mereka, yaitu agar Bunyamin nanti ikut bersama mereka bertemu pembesar Mesir. Alasannya, khawatir terjadi seperti apa yang dialami saudaranya dulu, Yusuf alaihi salam. Padahal setelah Yusuf alaihi salam tiada, Bunyamin menjadi curahan kasih sayangnya. Maka tak kala mereka kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapatkan sukatan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya, Bunyamin, kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf, kepada kamu dulu. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surat Yusuf ayat 63-64. Kemudian, ketika mereka membuka kantong bawaannya, mereka mendapatkan barang tukaran mereka telah dikembalikan. Hal ini membuat mereka semakin terdorong untuk mendesak sang bapa agar mengizinkan Bunyamin ikut bersama mereka. Mereka sampaikan kepada sang bapa bahwa kebaikan Yusuf yang sangat banyak, mulai dari menerima dengan baik, memenuhi takaran jatah makanan, dan terakhir mengembalikan barang tukaran mereka. Dan kalau Bunyamin ikut serta, jatah makanan yang akan mereka dapatkan pun akan bertambah, karena jatah makanan itu akan diberikan berdasarkan jumlah orang yang membawa hewan untuk mengangkutnya, sehingga mereka akan dapat lebih memenuhi kebutuhan makanan keluarga mereka. Mereka pun meyakinkan sang bapa bahwa mereka akan menjaga si bungsu tersebut. Tak kala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita.
dan kami akan memberi makan kepada keluarga kami, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor onta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Quran Surat Yusuf ayat 65. Setelah saudara-saudara Yusuf alaihissalam terus mendesaknya, sementara di sisi lain kaumnya membutuhkan jatah makanan yang cukup, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Bunyamin ikut serta. Namun dengan syarat agar saudara-saudara Nabi Yusuf bersumpah kepada Allah akan membawa kembali Bunyamin kepadanya. Maka mereka pun menerima syarat itu dan bersumpah kepada Allah untuk itu. Maka ketika waktunya tiba setelah itu, dengan bertawakal kepada Allah dan menyandarkan segala nasib kepadanya, Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Bunyamin untuk ikut serta meminta jatah makanan kepada kerajaan. Allah Ta'ala mengisahkan hal tersebut dalam firman-Nya. Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Quran Surat Yusuf ayat 66. Berangkat kembali mengambil jatah makanan. Singkat cerita, setahun setelah kedatangan mereka dari negeri Mesir untuk mengambil jatah makanan yang pertama, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berangkat kembali ke Mesir untuk mengambil jatah makanan berikutnya. Kali ini Bunyamin ikut serta bersama mereka. Sebelum berangkat, Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya agar mereka masuk negeri Mesir lewat jalur yang berbeda satu sama lain. Hal itu untuk menghindari ain, pandangan dengki, mengingat mereka rata-rata berwajah tampan. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Quran Surat Yusuf ayat 67. Setibanya di Mesir, mereka segera menemui Yusuf alaihissalam dan tak lupa membawa serta Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengajak saudara kandungnya Bunyamin untuk berbicara secara khusus tanpa didampingi saudara-saudaranya. Saat itulah dia memberitahukan kepadanya bahwa dirinya adalah Yusuf alaihissalam, saudara kandungnya sendiri. Kemudian jelaskan segala kejadian yang dialami. Namun dia meminta kepada Bunyamin untuk merahasiakan dahulu masalah ini kepada saudara-saudaranya. Dan tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Yusuf ayat 69. Siasat menahan Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam mencari siasat agar Bunyamin dapat dia tahan dan tidak ikut pulang bersama mereka. Maka dia memerintahkan pegawainya untuk memasukkan tempat minum kerajaan ke kantong makanan yang menjadi jatah Bunyamin. Setelah itu ada teriakan yang diarahkan kepada rombongan saudaranya Yusuf alaihissalam yang menuduh mereka telah mencuri sesuatu. Mereka bertanya tentang barang yang dicuri, dijawab bahwa yang dicuri adalah tempat minum milik raja, dan mereka dijanjikan bahwa siapa yang dapat mengembalikannya akan diberi jatah makanan seberat beban unta. Tentu saja saudara-saudara Yusuf kaget karena tidak merasa mencuri, dan mereka merasa tidak memiliki tujuan sama sekali berbuat kejahatan dengan kedatangan mereka ke sana. Maka tak kala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri."
Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyuruh-penyuruh itu, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Penyuruh-penyuruh itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Untuk meyakinkan ucapannya, mereka berjanji bahwa siapa saja yang padanya ditemukan tempat minum tersebut, maka orang itulah yang langsung menjadi tebusannya, ditawan atau dijadikan budak. Demikianlah Allah mengaturnya sedemikian rupa. Kalaulah saudara-saudara Yusuf alaihissalam tidak mengatakan demikian, niscaya Nabi Muhammad alaihissalam tidak dapat menahan adiknya berdasarkan undang-undang kerajaan Mesir saat itu. Maka dimulailah pemeriksaan satu demi satu kantong-kantong makanan mereka. Untuk menghindari kesan rekayasa, pemeriksaan diawali dari saudara yang terbesar. Dan sebagaimana telah direncanakan, tempat minum tersebut didapatkan di kantong milik Bunyamin. Saudara-saudaranya langsung berkomentar, "Kalau sekarang dia mencuri, begitu juga dahulu saudaranya Yusuf pernah mencuri." Saat itu Yusuf alaihissalam berkata dalam hatinya, "Sifat-sifat kalian lebih buruk. Allah yang lebih mengetahui apa yang kalian sampaikan." Diriwayatkan bahwa Yusuf alaihissalam pernah mencuri patung milik kakek dan ibunya dan kemudian dihancurkan. Mereka berkata, "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?" Mereka menjawab, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya. Demikianlah kami memberi penjelasan kepada orang-orang yang zalim." Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung-karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami hendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang lebih mengetahui. Mereka berkata, "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkan kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu." Quran Surat Yusuf ayat 74-77. Namun, mengingat pesan sang bapa untuk menjaga Bunyamin, mereka meminta kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar tidak menahan Bunyamin dengan alasan bahwa bapaknya telah tua renta. Sebagai gantinya, mereka siap menyerahkan salah satu saudara yang lainnya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak menerima usul mereka dengan alasan bahwa dia tidak akan membebaskan pelaku dan menawan orang yang bebas, karena itu perbuatan zalim. Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Berkata Yusuf, "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang yang zalim." Quran Surat Yusuf ayat 78-79. Akhirnya mereka putus asa untuk mendapat pulang Benyamin. Padahal mereka telah berjanji membawanya pulang serta tidak lalai seperti mereka lakukan terhadap Yusuf alaihissalam. Karena itu, saudara mereka yang paling besar, Rabil, merasa tidak mampu menghadap bapaknya karena janji telah mereka ucapkan kepadanya. Lalu dia memerintahkan saudara-saudaranya yang lain untuk pulang, sedangkan dia tetap tinggal di Mesir, sampai bapaknya mengizinkannya untuk pulang, atau dia dapat membawa pulang adiknya. Dia pun berpesan kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya. Dan jika bapaknya tidak percaya,
mintalah kepadanya untuk bertanya kepada orang-orang penduduk kampung yang juga mengetahui kejadian tersebut. Karena berita perkara tersebut telah tersebar di kalangan orang-orang yang datang ke istana untuk meminta bantuan jatah makanan. Maka tak kala mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, 'Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang goib.'" Quran Surat Yusuf ayat 80-81. Maka ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam telah tiba di negerinya dan menghadap bapaknya, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya, sang bapa jelas tak dapat mempercayainya. Di satu sisi, karena sang anak, Bunyamin, bukanlah anak yang memiliki mental pencuri selama yang dikenal. Yang kedua, selain itu, karena mereka, saudara-saudara Yusuf alaihissalam, telah melakukan kelalaian terhadap Yusuf alaihissalam. Kesedihan mendalam sang bapa. Namun demikian, sang bapa merasa tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali bersabar dan berharap kepada Allah agar mengembalikan mereka semua, Yusuf, Bunyamin, dan Rabil kepadanya. Dia maha mengetahui betapa perasaan yang dia rasakan dengan berpisah dari orang-orang yang dicintainya. Saat itu ingatan terhadap Yusuf alaihissalam bangkit kembali. Kesedihannya memuncak. Bahkan saking dalamnya kesedihan yang dirasakan selama ini, kedua matanya menjadi buta. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam sangat kasihan dengan penderitaan yang dialami sang bapa. Mereka menasihatinya agar tidak terlalu memikirkannya sedemikian rupa, sehingga dapat menjadikan dirinya semakin lemah. Mereka meminta agar sang bapa memperhatikan dirinya. Namun sang bapa mengadukan semua keluh kesahnya kepada Allah, dan dia yakin akan pertolongan dan jalan keluar yang akan diberikan Allah kepadanya, dan bahwa dirinya akan melihat Yusuf alaihissalam kembali. Yakub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Quran Surat Yusuf ayat 83. Setelah itu, sang bapa memerintahkan anak-anaknya untuk terus mencari informasi tentang Yusuf alaihissalam dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena itu bukan ciri orang yang beriman. "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang lagi membawa barang-barang tak berharga untuk ditukarkan dengan makanan bagi keluarga mereka, karena musim paceklik dan kondisi sulit yang mereka alami serta jumlah keluarga mereka yang banyak. Lalu mereka menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan menjelaskan keadaan mereka. Mereka memohon kepada Yusuf alaihissalam agar menerima barang tukaran mereka walau tak berharga, dan meminta kepadanya agar jatahnya dipenuhi dan diberikan sedekah pula. Menyingkap rahasia, tak kala Yusuf alaihissalam melihat kondisi mereka yang sudah sedemikian rupa, timbul rasa iba pada dirinya. Maka dia pun bermaksud memperkenalkan siapa dirinya kepada mereka. Lalu dia buka penutup kepalanya dan menampakkan tanda-tanda dirinya yang mereka kenal. Seraya berkata kepada mereka, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan itu?"
Quran Surat Yusuf ayat 89. Saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam terperangah. Mereka bersadar bahwa orang di hadapan mereka adalah Yusuf. Padahal sudah berkali-kali sebelumnya mereka bertemu dengannya, namun tak mengenalinya. Maka mereka ingin menegaskannya. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Quran Surat Yusuf ayat 90. Yusuf menjelaskan bahwa dirinya adalah Yusuf, orang yang dahulu pernah berbuat sesuatu kepadanya. Untuk memperkuat ucapannya, dia mengatakan bahwa orang di sebelahnya adalah saudaranya. Dia menyatakan bahwa apa yang dia dapatkan dari semua ini semata-mata adalah karunia dari Allah Ta'ala, sebagai buah dari kesabaran dan ketakwaan yang tidak akan Allah sia-siakan. Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf ayat 91. Saat itulah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengakui keutamaan yang dia miliki dan tidak mereka miliki. Mereka mengakui perbuatan salah mereka. Namun tidak ada dendam di hati Yusuf alaihissalam. Setelah hari itu, dia tidak lagi mencela perbuatan mereka. Bahkan dia mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dia, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudara-saudaranya untuk mengantarkan baju yang dia kenakan kepada bapaknya dan menempelkannya kepada kedua matanya. Atas izin Allah, kedua matanya dapat melihat kembali seperti sedia kala. Hal ini merupakan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam dan bukti kenabiannya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudara-saudaranya untuk membawa sanak keluarga mereka ke negeri Mesir, agar mereka mendapatkan kebaikan dan dapat berkumpul kembali setelah sebelumnya berpisah sekian lama. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku, lalu tempelkanlah ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Quran Surat Yusuf ayat 93. Ketika rombongan tersebut dalam perjalanan pulang kembali ke negerinya, Nabi Yakub alaihissalam telah mencium aroma Yusuf alaihissalam. Diriwayatkan oleh At-Sauri bahwa aroma Yusuf alaihissalam telah tercium dalam jarak 3 hari perjalanan. Al-Hasan al-Basri berkata bahwa jarak mereka ketika itu 80 farsak, dan saat itu usianya 80 tahun sejak dia berpisah dengannya. Namun, Nabi Yakub alaihissalam telah memperkirakan bahwa keluarganya tidak mempercayainya. Dan benar saja, keluarganya menuduhnya hanya mengoceh. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Quran Surat Yusuf ayat 94 sampai 95. Beberapa waktu kemudian rombongan tersebut datang membawa berita gembira dan mereka langsung menyerahkan serta menempelkan baju milik Yusuf alaihissalam ke wajah sang bapa. Maka serta-merta penglihatannya dapat berfungsi kembali. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya bahwa dirinya mengetahui semua perkara itu dari Allah. Tak kala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Quran Surat Yusuf ayat 96. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya meminta kepada bapaknya untuk memohon ampun kepada Allah atas apa yang mereka perbuat terhadap Yusuf alaihissalam dan penderitaan yang dialami bapaknya. Maka Nabi Yakub berjanji akan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Dalam salah satu riwayatnya, dia menundanya hingga waktu sahur. Karena itulah waktu yang mustajabah. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jarir disebutkan bahwa Umar bin Khattab suatu hari datang ke masjid. Lalu dia mendengarkan suara doa.
Ya Allah, Engkau telah menyuruh kepadaku, lalu aku penuhi. Engkau telah memerintahkan aku, lalu aku taati. Ini adalah waktu sahur, maka ampunilah aku. Ternyata suara tersebut bersumber dari rumah Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata tentang masalah tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Nabi Yakub menunda memintakan ampunan untuk anak-anaknya hingga waktu sahur, sebagaimana perkataannya, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Al-Imran ayat 17. Sudah selesai Mbak Yanti? Sebenarnya belum, aku mencari Mbak, charger. Sebentar. Alhamdulillah ini Nah, Mbak ada Ayu di sudah gabung samping. sama kita. Iya, punten ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa Teh Ayu, kalau misalnya bisa minta tolong untuk ditampilkan screen Al-Quran, mungkin kita bisa langsung ke Al-Quran sampai jam 11 insya Allah. Iya, boleh, Teh. Al-Quran ya? Berarti di aplikasi. Yang Kemenag juga boleh, di itunya Kemenag. Heeh. Oh, di website gitu ya, Teh? Kemenag. Ya, website Kemenag. Kemenag. Insya Allah nanti yang menyimak Ibu Idar ya, yang Oh, iya. akan bacaannya. Boleh, insya Allah. Kemenag. Jadi yang tadi tuh halaman 177 ya? Iya, udah mau yang ini ya, Bu, sampai sebelum yang tinggal pertemuan mengharukan ya. Iya, pertemuan mengharukan. Oke, terima kasih Bu Yanti. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf 3 halaman terakhir. Pertemuan mengharukan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dan anak cucunya berangkat menuju negeri Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Setibanya di perbatasan negeri Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut mereka dengan bala tentara yang dipersiapkan oleh raja sebagai penghormatan atas kedatangan Nabi Israel, Yakub alaihissalam. Kemudian mereka bersama-sama memasuki negeri Mesir dengan aman. Setibanya di sana, kedua orang tuanya dipersilahkan duduk di singgasana miliknya. Dan kemudian semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penghormatan kepadanya. Ketika itulah Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya bahwa kini semua mimpi yang dahulu pernah dia sampaikan terbukti setelah tipu daya setan yang merusak hubungannya dengan saudara-saudaranya. Bahkan kini dia memiliki kedudukan serta kemampuan menabir mimpi. Semua itu dia akui semata-mata karena karunia dari Allah Ta'ala. Sebagai pelengkap kenikmatan yang dia dapatkan, Nabi Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah agar dia dimatikan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sujud sebagai penghormatan disyariatkan dalam ajaran sebelum kita. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Quran Surat Yusuf ayat 100. Ada beberapa riwayat tentang masa berpisah antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan lamanya 83 tahun. Ada pula yang mengatakan 53 tahun. Sementara ahli kitab mengatakan lamanya 40 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam sendiri selama menduduki posisi tersebut mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah. Makanan yang berada di bawah kepemilikannya dijual kepada penduduk Mesir dengan berbagai harta benda yang mereka miliki. Bahkan akhirnya mereka membelinya dengan dirinya sendiri, sehingga mereka menjadi budaknya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam
kemudian memerdekakan mereka dan membebaskan tanah mereka dengan syarat mereka bekerja dan 5% dari hasil yang mereka dapat diserahkan untuk raja. At-Salabi berkata bahwa selama musim paceklik berlangsung, Nabi Yusuf alaihissalam berupaya untuk tidak kenyang, agar dia tidak lupa nasib orang-orang yang lapar. Dia hanya makan sekali saja di siang hari. Hal itu menjadi tradisi penguasa setelah itu. Ibnu Katsir berkata, demikian pula dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia tidak ingin merasakan kenyang sehingga musim paceklik berlalu dan berganti dengan musim subur. Wafatnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub tinggal di negeri Mesir bersama anaknya Yusuf alaihissalam selama 17 tahun. Kemudian dia meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia berwasiat kepada Yusuf alaihissalam agar dimakamkan di sisi kedua orang tuanya, Ishak dan Ibrahim. Maka jenazahnya dibawa ke negeri Syam, lalu dimakamkan di goa tempat dikuburkannya Nabi Muhammad dan Nabi Ishak alaihissalam. Selain itu, sebelum meninggal, Nabi Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya untuk bertauhid, yaitu memeluk agama Islam yang merupakan agama para nabi alaihissalam. Hal tersebut dikisahkan dalam firman Allah Ta'ala. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Setelah beberapa lama kemudian, Nabi Yusuf alaihissalam menyusul bapaknya. Ketika ajal hendak datang menjemput, dia berwasiat kepada saudara-saudaranya untuk membawa serta jenazahnya apabila mereka keluar dari negeri Mesir dan dikuburkan bersama bapak-bapaknya di negeri Syam. Jenazahnya diawetkan, kemudian disimpan dalam peti, dan terus berada di Mesir hingga kemudian dibawa keluar pada zaman Nabi Musa alaihissalam, lalu dikuburkan di sisi bapak-bapaknya, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Saat wafat, Nabi Yusuf alaihi wasallam berusia 110 tahun. Demikian kisah Nabi Yusuf. Ini dapat kami ya. Udah Juni. Buktinya. Ini sudah selesai. Udah selesai. Aku pamitan, maaf ya. Ya udah Mbak, di ini sekalian, ditutup sekalian Mbak Yanti. Iya, berarti kita akan melanjutkan insya Allah minggu depan Nabi Ayub, dan kita tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih.